Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlangga dari Fakultas Ilmu Komunikasi dengan NPM 7019210213 akan mempresentasikan efektivitas pembelajaran jarak jauh. Kronologinya, pada bulan Maret 2020, pemerintah mengumumkan ada kasus COVID pertama di Indonesia. Lalu setelahnya, sekolah diliburkan selama 2 minggu. Namun, kebijakan tersebut tidak berdampak pada penurunan COVID 2019. Akhirnya, kebijakan pemerintah mengambil keputusan pembelajaran menggunakan daring dengan metode online. Pada pembelajaran menggunakan media online, masalah siswa pada penerapannya antara lain jaringan internet yang lamban. Ini menyebabkan tidak dapatnya mahasiswa berinteraksi secara efektif dengan guru dan murid. Lalu sulitnya mahasiswa untuk memahami materi karena kurangnya interaksi guru dan murid. Juga meningkatkan rasa stres dan jenuh akibat isolasi di rumah secara berkelanjutan, berpotensi menimbulkan rasa cemas dan depresi bagi anak. Akses ke sumber belajar baik disebabkan karena masalah jangkauan listrik atau internet maupun untuk dana aksesnya. Lalu ada masalah tenaga pengajar pada PJJ. Jaringan internet yang lambat merupakan faktor yang paling utama penyebab masalah ini terjadi. Lalu ada masih minimnya pengetahuan tentang teknologi daring. Banyak guru-guru yang masih belum memahami bagaimana cara menggunakan gawai atau laptop secara efisien dan benar. Lalu ada penyampaian materi yang kurang efektif. Di sini tenaga pengajar dituntut untuk memberikan sesuatu inovasi atau ide-ide baru, namun pada kenyataannya banyak guru-guru yang kurang bisa menyampaikan materinya secara efektif. Kritik pada penerapan PJJ. Guru kesulitan dalam mengelola PJJ karena pertama yang tadi saya sebutkan, adanya masalah gangguan sinyal, lalu kurangnya inovasi atau kreativitas pada guru hingga menyulitkan guru untuk mengelola PJJ. Lalu juga ada orang tua murid yang ikut sulit dalam mendampingi anaknya belajar. Ketika anak-anak belajar di rumah, banyak orang tua yang merasa kesulitan dikarenakan minimnya pengetahuan dari orang tua tersebut dalam penerapan PJJ. Lalu juga ada minimnya metode belajar dari guru. Di sini guru harus lebih bisa mengoptimalkan kemampuan dalam memberikan pemahaman-pemahamannya, namun kenyataannya banyak guru-guru yang masih belum mengerti akan metode pembelajaran menggunakan media daring. Lalu ada wacana PTM terbatas. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tengah mengusulkan pelonggaran pembelajaran tatap muka di sekolah di tengah pandemi COVID-19 kepada pemerintah pusat. Sebelum penerapan PKM level 2 maupun PKM darurat, pemerintah pusat maupun daerah diketahui sudah bersiap membuka kembali sekolah untuk pembelajaran di kelas. Pemerintah pusat melalui SKB 4 Menteri yang ditandatangani Mendikbudristek, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pun mewajibkan sekolah membuka opsi tatap muka setelah vaksinasi guru dan tenaga pendidik. Namun wacana itu tertunda ketika laju pandemi COVID-19 meningkat panjang libur Idul Fitri. Solusi untuk pertemuan tatap muka. Yang pertama itu adalah memberikan sosialisasi kepada orang tua untuk melakukan pertemuan. Di sini peran dari pemerintah dan guru untuk memberikan sosialisasi agar orang tua tidak kebingungan nantinya bagaimana cara menghadapi menggunakan media-media daring nantinya. Lalu melakukan analisis pada awal dimulai PTM untuk mengetahui efektivitas di masa COVID. Ini penting sekali karena untuk menentukan kebijakan selanjutnya yang benar. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.